Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana keadaan kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertama, imunoserologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan belajar dulu tentang pengantar imunoserologi. Karena ini mata kuliah baru ya, di semester lalu kan belum pernah. Jadi ini mungkin masih terdengar asing untuk teman-teman. Jadi, imunoserologi itu apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang sudah tahu apa belum? Apa? Ayo coba. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Jadi, imunoserologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berfokus pada proses identifikasi antibodi, yakni protein yang pembuatannya adalah dari sel darah putih yang bereaksi terhadap antigen. Antigen yang dimaksud di sini adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi antigen itu dapat berupa protein asing atau bakteri ataupun virus. Pokoknya antigen adalah segala sesuatu atau benda yang dianggap asing oleh tubuh kita, itu dinamakan dengan antigen. Dari ilmu biomedis, imunologi merupakan sebuah cabang yang begitu luas, di mana mencakup kajian tentang segala aspek sistem kekebalan atau imun, tak hanya pada manusia tapi pada seluruh organisme. Sedangkan serologi merupakan sebuah ilmu kesehatan yang diketahui lebih berfokus mempelajari respon antigen antibodi secara in vitro. Sejumlah panel yang umum yang biasa digunakan pada proses tes imunoserologi antara lain digunakan untuk pengecekan penyakit menular seksual atau PMS, kemudian rematik, terus kemudian ada TORCH. TORCH ini adalah singkatan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 2. TORCH ini biasanya itu pemeriksaan pada ibu hamil ya. Kemudian ada juga pemeriksaan hepatitis dan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Antibodi monoklonal kerap dipergunakan untuk terapi kanker. Namun lebih dari itu, antibodi ini juga digunakan untuk proses pendeteksian bermacam-macam zat. Penggunaan antibodi sebagai reagensia juga bakal sangat membantu dalam prosedur pendeteksian tersebut. Metode imunoserologi itu ada banyak sekali. Ada reaksi aglutinasi, ada reaksi presipitasi, reaksi fiksasi komplement, reaksi netralisasi, ELISA, RIA, dan reaksi imunofluorescence. Nah, apa aja reaksi-reaksi itu? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya, satu-satu. Jadi sabar aja teman-teman. Nah, yang pertama ada reaksi aglutinasi. Pada reaksi ini biasanya dilaksanakan untuk antigen yang tidak larut atau yang larut namun memiliki ikatan dengan sel atau partikel. Pada reaksi aglutinasi ini ada suatu agregat yang dapat terbentuk oleh antigen yang bereaksi dengan antibodi, dan aglutinasi adalah hasil penampakan yang bisa dilihat. Contohnya dari reaksi aglutinasi itu apa? Teman-teman pasti sudah pernah dengar kan aglutinasi? Ya, jadi reaksi aglutinasi ini adalah reaksi yang paling umum digunakan untuk pemeriksaan golongan darah ya. Pasti dulu SMA sudah pernah sedikit tahu lah tentang aglutinasi ini. Nah, nanti untuk pembahasan lebih lanjut ada di bab sendiri ya nanti tentang aglutinasi. Ini masih itunya aja, pengantarnya saja, jangan khawatir. Nah, selanjutnya ada reaksi presipitasi. Untuk metode kedua ada presipitasi, di mana reaksi ini dilaksanakan dengan tujuan agar kadar antibodi pada serum bisa diketahui.
Terjadinya presipitasi adalah dikarenakan reaksi antara antigen yang larut dengan antibodi dan kemudian membentuk kompleks yang bentuknya berupa anyaman. Reaksi fiksasi komplement. Nah, kadar antibodi yang rendah dapat ditentukan oleh reaksi ini. Biasanya penentuan hanya untuk kadar antibodi rendah yang nyatanya tak mampu terdeteksi melalui pengujian presipitasi ataupun aglutinasi. Jadi untuk fiksasi komplement ini, itu dia sangat membantu untuk kadar antibodi yang rendah. Jadi ketika kita menguji menggunakan aglutinasi ataupun presipitasi itu tidak bisa, kita bisa mencoba menggunakan reaksi fiksasi komplement. Kemudian yang keempat ada reaksi netralisasi. Reaksi ini juga diketahui sebagai sebuah reaksi antara antibodi dan antigen dengan tujuan untuk mencegah adanya efek berbahaya seperti keberadaan endotoksin virus maupun bakteri. Antitoksin adalah senyawa yang diketahui mampu membuat toksin menjadi netral dan sel hospes lah yang memproduksi antibodi spesifik tersebut. Lalu ada ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Metode ini termasuk yang paling luas dan terdapat dua cara yang diketahui biasa dilaksanakan, yaitu mendeteksi antigen secara langsung atau direct dan yang tidak langsung atau indirect untuk pendeteksian antibodi. Teknik ini adalah yang dianggap paling simpel dan hasilnya pun terinterpretasi secara jelas dan baik, entah itu negatif ataupun positif. Namun, kelemahan dari ELISA ini adalah mahal. Jadi reagen yang digunakan untuk ELISA ini cukup mahal ya. Biasanya reagennya beberapa mikrolit itu ada yang sampai puluhan juta, ada yang belasan juta seperti itu. Tapi memang hasil yang disajikan atau yang didapatkan itu memang lebih akurat daripada tes-tes yang lain yang sebelumnya tadi. Selanjutnya ada RIA atau radioimmunoassay. Metode ini kerap digunakan untuk pengukuran konsentrasi antigen maupun antibodi yang kadarnya rendah. Untuk itulah metode ini termasuk sangat baik untuk proses pendeteksian kelainan tubuh dari awal. Lalu ada reaksi immunofluorescence. Metode ini adalah kombinasi antara antibodi dan juga zat warna fluorescence, sehingga akhirnya warna pendaran dapat muncul saat dicek melalui mikroskop menggunakan sinar UV. Metode ini cukup sensitif, cepat, dan bahkan termasuk spesifik sehingga sangat bisa untuk diandalkan. Nah, berikut adalah pemaparan untuk pengantar imunoserologi. Walaupun belum secara mendetail untuk masing-masing reaksi, tapi setidaknya teman-teman sudah punya gambaran tentang aglutinasi itu apa ya. Oh, pemeriksaan golongan darah itu contohnya. Terus ada ELISA, ada RIA. Paling enggak kita sudah mengenal istilah-istilah itu. Seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya kita akan belajar di masing-masing bab. Jadi nanti ini ada berdiri di bab sendiri-sendiri seperti itu. Dari pengantar imunoserologi ini, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya langsung di kolom komentar YouTube ini, atau bisa juga di kolom forum yang ada di Google Classroom ya. Jadi saya persilahkan untuk bertanya selebar-lebarnya. Jangan lupa menulis nama dan NIM ya, untuk menjadi penilaian keaktifan. Silahkan saya buka selebar-lebarnya. Jika belum paham, silahkan bertanya sampai jelas gitu ya. Baik, sekian untuk materi pengantar imunoserologi. Saya akhiri, dan selanjutnya kita akan langsung lanjut ke materi yang selanjutnya tentang aglutinasi. Untuk yang ini saya tutup dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.